Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mika Eka Rizaya Luis dari jurusan Manajemen Universitas Samratulangi dengan NIM 2206 11020691 kelas 1B9. Jadi di video ini saya ingin menjelaskan fungsi dari perorganisasian. Membahas tentang masalah organisasi, pasti kita pernah mendengar kata tersebut. Organisasi adalah sebuah wadah untuk para mahasiswa mengekspresikan aspirasi mereka. Organisasi sangat penting ada di dalam setiap perguruan tinggi karena dengan adanya organisasi di setiap perguruan tinggi akan banyak menampung kreativitas mahasiswanya, sehingga setiap aspirasi dan kreativitas setiap mahasiswa tidak ada yang terbuang sia-sia. Dan tentunya setiap organisasi itu diatur oleh sebuah aturan yang telah dibuat oleh semua anggota organisasi tersebut, dan peraturan itu akan dijalankan oleh setiap anggotanya. Dan bagi pelanggar aturan tentunya akan dikenakan sanksi yang telah disepakati oleh setiap anggota. Nah, di dalam sebuah organisasi juga tentunya wajib memiliki pengurus yang memimpin organisasi agar sebuah organisasi dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, berencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana-prasarana, data dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Yang artinya dengan definisi tersebut kita memahami betapa besarnya tanggung jawab dari organisasi mahasiswa ataupun perusahaan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang pertama, tentunya kita akan membahas pengertian dari organisasi itu sendiri. Nah, pengertian organisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran. Organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi, di antaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan, dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing. Menurut Robbins pada tahun 1994, organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan-tujuan. Nah, berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari manusia yang saling bekerja sama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Yang kedua, tentang pembagian kerjanya. Pembagian kerja merupakan proses menguraikan pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil yang berguna bagi tujuan organisasi dan dilaksanakan oleh individu atau kelompok. Menurut Sri Slameto tahun 2000, pembagian kerja adalah suatu perincian serta pengelompokan aktivitas-aktivitas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh satuan organisasi tertentu. Pengertian pembagian kerja menurut Hasibuan adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan seseorang pegawai, karena mungkin saja seorang pegawai sanggup diberi tugas yang banyak. Namun, bagaimana dengan penyelesaiannya? Pembagian kerja dilakukan dengan asumsi bahwa semakin kecil tugas yang dibebankan, maka akan semakin cepat penyelesaiannya dari waktu, semakin ringan dari segi tenaga yang digunakan, semakin mudah dalam penggunaan pikiran, dan semakin hemat pula biaya yang digunakan.
tujuan organisasi atau perusahaan tercapai dengan efektif dan efisien, tentu saja keberadaan struktur organisasi sangatlah penting. Nah, struktur organisasi merupakan hierarki garis atau kerangka bertingkat yang memuat suatu gambaran dari susunan bagian posisi, fungsi, dan hubungan komponen di dalam suatu organisasi, badan usaha, atau perusahaan secara formal. Struktur matriks organisasi juga memuat keterkaitan alur kerja, sistematika, pelaporan, sampai komunikasi formal antara individu di dalamnya. Dan pembagian tersebut terlaksanakan berdasarkan fungsi dan kedudukan setiap orang yang ada di dalamnya. Keberadaan susunan tersebut memiliki tujuan, yaitu agar aktivitas atau kegiatan sebuah organisasi atau perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, dalam organisasi juga ada proyek dan matriks. Bentuk organisasi proyek dan matriks adalah tipe departementalisasi campuran hybrid design. Jadi struktur proyek dan matriks bermaksud untuk mengkombinasikan kebaikan-kebaikan dua tipe desain fungsional dan divisional dengan menghindarkan kekurangan-kekurangannya. Struktur organisasi proyek departementalisasi proyek menyangkut pembentukan tim-tim spesialis yang diperlukan untuk mencapai tujuan khusus, di mana seorang manajer proyek mempunyai wewenang memimpin para anggota tim selama jangka waktu proyek. Nah, kalau proyeknya itu sudah selesai, timnya otomatis boleh dibubarkan dan para anggota tim juga dapat kembali ke departemen-departemen fungsional asalnya sampai ada proyek yang baru. Struktur organisasi matriks departementalisasi matriks itu sama dengan departementalisasi proyek. Dalam struktur matriks, para karyawan mempunyai maksudnya dua atasan, sehingga mereka berada di bawah dua wewenang. Berikutnya ada juga kelompok-kelompok kerja formal dalam organisasi. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja itu diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Itu dapat berupa kelompok kerja langsung, kepanitiaan, dan kelompok kerja temporal atau khusus. Kelompok-kelompok kerja formal organisasi kelompok formal adalah suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Anggota-anggotanya biasanya itu diangkat oleh organisasi, tetapi itu tidak harus seperti itu pada setiap kasus, hanya di beberapa kasus tertentu pokoknya. Dan sejumlah orang yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu merupakan bentuk dari kelompok formal ini. Contohnya komite atau panitia, unit-unit kerja seperti unit bagian laboratorium, riset, pengembangan, tim manajer, kelompok tukang bersih, dan sebagainya. Di sini juga ada kegunaan atau kerugian panitia dan organisasi formal itu sendiri. Kegunaannya sebagai berikut: meningkatkan penerimaan, memperbaiki koordinasi tempat latihan bagi manajer, penyebaran kekuasaan, menghindarkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan. Lalu kerugiannya, dominasi individu, adanya persetujuan dan kompromi terlebih dahulu, kurangnya tanggung jawab. Dan di sini ada juga rentang kendalinya. Rentang kendali adalah jumlah pegawai atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau supervisor pada satu waktu. Beberapa teori telah dikemukakan tentang beberapa jumlah rentang kendali ideal atau cara menghitungnya. Nah, di sini sebelum tahun 1960, konsekuensi rentang kendali ideal adalah sekitar 6 ya. Lalu rentang kendali itu penting karena mempengaruhi efektivitas
manajemen atau rentang kendali adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Jadi besar koordinasinya itu sesuai dengan banyaknya laporan yang diterima. Rentang manajemen sendiri mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan serta kerja efektif dari bawahan mereka. Secara umum ada 3 tingkatan manajemen dalam sebuah perusahaan, yaitu manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat bawah. Di sini yang pertama tingkatan manajemen puncak atau top level, yaitu manajemen atas atau manajemen puncak yang terdiri dari eksekutif atau pejabat organisasi yang berperan penting dalam pengambilan keputusan, dikenal juga dengan istilah top level management atau C-suite. Untuk tingkatan yang kedua yaitu tingkatan manajemen menengah atau middle level. Di bagian level of management menengah, manajemen middle level menjelaskan tugas dan wewenang sesuai etika profesinya. Umumnya prinsip manajemen memiliki posisi seperti general manager, regional manager, division manager, dan sebagainya. Dan untuk yang terakhir atau yang ketiga, manajemen tingkat pertama yaitu first level management. Tingkatan manajemen pertama atau first level management merupakan tingkatan manajerial yang paling dasar. Sama seperti level manajemen menengah, tingkatan manajerial pertama juga menjalankan wewenang sesuai prinsip manajemen. Nah, itu dia 3 tingkatan dalam manajemen perusahaan yang sudah saya jelaskan. Sekarang di sini saya punya contoh kasus dalam perusahaan yang menggunakan pengorganisasian dengan baik, yaitu seperti tim proyek di perusahaan Like Instrument Indo Jakarta dibentuk oleh pimpinan perusahaan dengan tujuan menyelesaikan suatu proyek berdasarkan persyaratan tertentu, di mana seluruh anggota organisasi dan pemimpinnya merupakan bagian dari sumber daya manusia perusahaan yang secara formal membentuk tim kerja yang terdiri dari anggota dengan perilaku tertentu. Perilaku anggota tim akan membentuk karakteristik tim yang akan menemukan efektivitas organisasi melalui efektivitas internal tim, yaitu suatu proses yang berhubungan dengan suasana kerja dalam tim. Dengan suasana kerja yang sesuai dengan harapan anggota tim akan meningkatkan kemampuan dalam pencapaian sasaran organisasi itu sendiri. Nah, untuk yang contoh salahnya itu seperti perusahaan Golden Castle yang bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil. Ini mereka mengalami konflik antara perusahaan dengan karyawan. Konfliknya itu seperti terjadi karena adanya miscommunication antara atasan dengan karyawannya. Ini adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai penghitungan gaji atau upah kerja karyawan, namun pihak perusahaan belum memberitahukan para karyawan, sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Jadi perusahaannya di sini tuh belum memberikan informasi apa-apa tentang perubahan keputusan mereka, sehingga akhirnya menimbulkan pertikaian karena tidak adanya persetujuan dari karyawannya juga. Dan ini para karyawannya mengambil tindakan yaitu dengan mendemo perusahaan tersebut. Namun tindakan ini berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan itu. Nah, penyelesaian kasus dalam perusahaan tersebut adalah seharusnya atasan harus bisa membaca pikiran atau keinginan para karyawannya. Atasan juga harus sering berkomunikasi langsung dengan karyawannya sehingga tidak terjadi miscommunication
Dengan begitu, atasan dapat mengetahui bagaimana sifat dan keinginan para karyawannya tersebut, sehingga masalah seperti tadi tidak akan terjadi lagi. Untuk kesimpulan dari materi ini adalah perorganisasian di dalam organisasi itu sangatlah penting. Di dalam organisasi harus adanya seorang yang mempunyai konseptual yang tinggi guna untuk mencapai suatu tujuan. Setiap kegiatan atau pelaksanaan yang hendaknya didasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan atau kegiatan dan mempunyai suatu kesatuan tujuan. Organisasi secara keseluruhan dan tiap-tiap bagiannya harus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Organisasi akan kacau jika tidak memiliki kesatuan tujuan, dan seorang atasan harus mengkoordinasi bawahannya guna untuk mensinkronkan dan mengintegrasikan segala tindakan supaya terarah pada sasaran yang akan dicapai. Dan untuk saran dari kesimpulan di atas, untuk pemimpin dalam suatu organisasi harus mempunyai dasar-dasar kepemimpinan agar bisa mengendalikan dan mengintegrasikan bawahannya. Setiap tanggung jawab atau kewajiban yang sudah diberikan oleh atasan harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Itu dia video penjelasan saya tentang fungsi perorganisasian. Semoga yang melihat video ini dapat memahami apa yang sudah saya jelaskan. Sekian video dari saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.